mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk 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 alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Allah Ambil foto ya. Yuk, yuk, yuk. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Selamat hari ulang tahun, semoga panjang umur. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Allah mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk Maju ya, maju, maju. alfa mabruk Jangan banyak ke sini. mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Sini, sini. Kak, kak. Selamat Kak, tuh waswap. hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Allah mabruk alfa Oh iya, Mama. mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk Nah, Lestari ini. Lestari. Satu, dua. Selamat tiba-tiba Abi 20 Juli 1940, bedanya 7 tahun. Jadi ini dari kecil yang paling dituri oleh adik-adiknya tahu saja sana tahu kalau masih ingat. Jadi uminya ini memang sudah dikepak kekerasan Bluetooth mode. kematangan oleh Allah Taala dari kecil. Dan tidak ada pantasnya dijual oleh anak-anak sekarang, tapi pantas ditiru. Jadi anak-anak umiknya mulai kelas berapa ditinggal ke sini? Kelas 1 SD. Mau apa? Ini sudah ke sini, yuknya umiknya ditinggal di Madura, merawat anak berapa? Siapa yang menjawab? Yang Hasan,
Diatur semahir. Dia Mahdia ya. Kalau tengah dia sih. Oh Yasin ya. Iya. Kalau yang merawat udah 5. Udah kelas 5. Kelas 5 itu anak-anak umumnya telah merawat seperti tadi kan ada siapa? Aku udah kelas 5. Ya ada kelas 5 itu siapa saja? Jadi Piatun, Ustaz Yasin, dan Haji Hasanah itu dirawat oleh uminya. Bayangkan sebagai anak kelas SD 5 merawat adik-adiknya supaya dengan bibinya, dengan pamannya. 5 orang, bayangkan. Ini anak-anak kita sekarang. Ini anak-anak terus ambil, anak-anak saya, cucu saya dengarkan. Ini sobat jubir teladan. Anak-anak kita. Jadi kebanyakan sekarang ini itu anak kita banyak cengeng, malas, kekanak-kanakan. Ini yang harus diambil hikmah dari putra putri saya, cucu saya, dan keluarga besar kita. Umiknya kelas 5, Engi dan Kai ada di sini. Umiknya ini di rumah itu yang merawat, menanam, belanja, sekolah dan ngaji. Bayangkan siapa yang sanggup sekarang. Jadi pagi-pagi umiknya telah bubarkan sarapan. Ini masih ada saksinya ini. Dagingnya ada, tapi mungkin masih belum ingat. Ingat sudah ya. Jadi ingat. Alhamdulillah nasinya jadi juga hamburger bisa dibuat dari tela yang baru, yang baru. Kuring tabletan itu di umiknya buat sarapan anak-anak. Sudah buat sarapan sama berangkat. Ibu perawatnya ini umumnya sudah sekolah. Sekolahnya kurang lebih 1,5 kilo. Ini anak kita. Ini baru datang sekolah nggak ngasuh. Kayaknya nggak rawati adik-adiknya beri makan siang. Coba anak-anak saya banyakkan. Beri makan adik-adiknya siang-siang. Udah selesai, ya tidak kan? Masih cuci piring. Nanak lagi untuk sorenya. Benar ini saksinya ada kan? Ada kan? Nah sorenya. Sudah situ berangkat madrasah. Sudah anak makan berasa. Madrasahnya 1,5 kilo di rumah Bati pagi itu madrasahnya. Anak-anak jam 5 pulang di madrasah, makan bersama lagi, cuci piring. Selesai belum? Berangkat ngaji, jauhnya sama kurang lebih 1,5 kilo. 3 kali belajar merawat adik-adiknya dan belanja dan anaknya. Ini di luar kemampuan manusia jika saya mungkin hanya komputer yang mampu. Ini anak-anak kita perlu diambil hikmahnya ini, uminya. Dia tahu anak cucu kita, adik-adiknya. Jadi sudah begitu ngalam sekolah. Pagi pulang, seperti tadi masih buat sarapan lagi. Begitulah, begitulah. Lantas yang di bawah komando ini Ibu Megawatinya adalah Mbak Muna. Wah sudah itu disiplin sekali. Jika Allah tak benar, Allah tak laku. Allah tak laku kerjanya tidak benar. Itu Mbak katanya. Ya, begitu disiplinnya. Itu selesai. Jika ada waktu umiknya ini masih belajar. Umiknya kutu belajar sampai 12 malam. Yang untuk besok. Makanya sesibuk itu pun masih ranking. Ini anak cucu saya. Makanya masih ranking terus. Ranking 1. Ini kita mbak umiknya, anak-anak cucu saya ini. Sekarang alhamdulillah banyak anak-anak yang niru istiqomahnya umiknya itu 2 yang lulus. Tidur dan makan itu lulus ujiannya, istiqomah semua itu. Ini akhirnya apa? Abi itu kan kumpul dengan Umi. Abi itu yang nyetrika baju Umi yang mau sekolah semua ini Abi. Yang nyetrika. Tapi Abi terus mondok di Sabang. Mama di pondok. Abi masih ngaji tabarukan ke Kiai Samsudin Opul. Itu jalan kaki seminggu 2 kali, kurang lebih 15 kiai tambilangan. Kiai sakit, Abi suruh diam di sana ada 3 bulan, akhirnya Kiai Tufir. Akhirnya ke Pontianak, kumpulan di sini dengan Denyek dan Kai di sini. Dekat Derma. Abi masih belum buka pesantren masih.
masih jalan kemana-mana. Persilakan keterangan almarhum bapak itu banyak hutang. Jadi bagaimana Abi itu ingin membayar hutang Abi, banyak hutangnya. Jadi akhirnya terus siang malam kumpul-kumpul. Pada satu saat kita akhirnya terlunas hutang Pak tadi ini. Tapi tidak apa-apa, tidak ada nilainya kepada Abi. Dia belum jasa setepung kecil pun ke orang tua. Jika mungkin sebenarnya mungkin ada 1 miliar lebih, tapi tidak ada satu kecil pun tidak merasa saya balas jasa ke orang tua. Maka baru ingin membalas pun sudah meninggal beliau. Tepat ubinya masih dalam keadaan sekolah di SD, saya dipanggil oleh Ustadz pada tengah malam. Sangka saya ada tawajud istimewa karena di tengah malam Ustadz itu Ustadz Habib Musi ada murid ikhwan dipanggil tengah malam. Itu termasuk Habib Yahya, Ustadz Mufti, Habib Abdullah. Nah, berapa tidak sampai 10 itu. Berapa malam ada kontak datang. Saya ingin sekali itu dapat tawajud istimewa. Jadi tapi wirid malas, tapi inginnya istimewa. Ini bagaimana tidak bisa ya. Tapi alhamdulillah apa yang Abi inginkan itu pada satu saat terkabul juga. Jadi pada tengah malam dipanggillah, dibangunkan. Kamu dipanggil Ustaz. Jam 12 berarti dapat tawajud. Akhirnya saya dipanggil tengah malam untuk tujuan istri. Banyaklah orang kumpul 15 pada kibar-kibarnya yang besar-besar. Akhirnya orang kumpul yakin tawajudan saya. Dipanggil Ustaz ke depan. Baru di depannya terus dipegang tangan saya. Ustaz, angkatuka wa sawajuduka wa takal Aisyah binti Halis bimari asra rupiah halan. Komputer waktu tahu. Tidur suruh kawin jadi. Benar ada gurih katanya ini dengan kayu tidak baru karena apa? Ustaz besok memberangkat ke Mekah pertama. Tidak ada niat apa itu karena ingin berokah karena Ustaz memberangkat ke Mekah pertama. Tidak tahu nasib kita, umur kita, maka ingin berokah oleh Ustaz. Uniknya masih sekolah istri kelas 6. Jadi akhirnya dituliskan kepada penghulu di Madura itu namanya Desuki, penghulu Kiai Desuki, saya tolak dan dikawinkan dengan Aisyah, tolong buatkan surat nikah. Zaman dulu itu kan jujur orangnya, tidak tahu namanya. Akhirnya surat nikahnya sampai sekarang masih ada, nama suami Tolib bin Pak Tolib, nama istri Aisyah bin Pak Aisyah. Ini ada ini suratnya. Akhirnya surat ini sulit kita. Mau buat paspor sulit. Bagaimana buat paspor Isa bin Pak Isa Tolib bin Pak Tolib? Akhirnya Abi terpasuk ke depan kakak Abi ada di televisi, fotonya tidak ada foto, tidak ada apa. Itulah. Akhirnya pada tanggal bulan Ramadan Abi turun tanggal berapa? Sampai malam tanggal 29. Umi itu ingat karena masa lalu ini, makanya Uminya ingat. Jika masa kemarin lupa udah. 29 datang Abi lewat Jakarta. Jalan dulu ikut kapal. Jadi akhirnya sampai Uminya tidak ada. Jadi kan di rumah ini dulu Umi kisahnya kan di belakang rumahnya sekitar 5 depak itu. Tidak ada. Iunya ini mendatangi selamatan khataman Quran barusan di rumah bakhonya itu. Jadi akhirnya Uminya paginya masih sekolah masih ikut ujian. Iya sekolah masih udah kawin tapi masih SD. Ini cerita Siti Nurbayan. Akhirnya kumpullah kami dengan Umi tak berapa bulan. Selamatan alhamdulillah dibuat manten. Jadi di kipasnya pakai kipasnya dapur itu. Kipas sate.
Iya, tidak ada apa-apa, tidak ada pakai, tidak apa. Abi memang tidak tahu manten. Di sini tidak di manten, tidak di manten. Hanya didoain saja. Itu apa? Memang Abi tidak mau dulu. Jadi sudah begitu kita berangkat ke Pontianak, ikut kapal garam. Dengan saya yang ikut, karena ya sih. Oh ya sebenarnya. Oh iya saya. Iya. Malah saya tidur di luar Ustaz ya. Berapa hari nunggu kapal garam itu. Akhirnya pulang ke sini, kumpul dengan Umi, kita kumpul di rumah kantor Mahramah di depannya Ami Hasan ini. Dan alhamdulillah istananya itu yang cantik, atapnya daun, dindingnya daun semua. Alhamdulillah isinya kumpul dan dari drum aspal. Itulah yang dipakai kita semua, terutama yang mulia Syekhona kita Habib Muhsin. Jadi alhamdulillah beraknya terjun bebas ceplungan. Tapi itulah mudah-mudahan keluarga besar kebetulan prihatin, mudah-mudahan Syekhona akan bawa kita bersama. Karena tidak tanggung-tanggung dengan Syekhona keluarga besar kita ini. Mulai di muda, dari perang sampai merdeka, sampai Tufia meninggal semua. Ini tidak bisa dengan guru, mudah-mudahan itu menjadi wasilah bagi kita dan anak cucunya kita, mudah-mudahan diangkat oleh Buddha. Kita yakin sekali. Kita yakin sekali, Pak, insya Allah. Ini anak-anak kita semuanya. Akhirnya di rumah itu jika ada kabakni, jika ada guru Syekhona, kita Syekhona ini di Ampere, saya di dapur. Ya, saya di dapur. Ya Allah, melasnya dulu kita ini. Tapi banyak akan jadikan rumah yang besar, tidak mau. Begitu cintanya. Iya, itulah. Beliau semua akan beri tempat buat bagaimana cintanya ke Nyi dan Kai. Syekhona tidak mau berpisah. Sampai beliau ini yang terakhir, beliau sakit di jalan di Surabaya. Syaifah almarhumah Sifayun bilang, ayo kita pulang. Itu sakit. Apa jawabannya? Mau pulang mana Yun? Ini beliau ini benar-benar orang ulama. Kata-kata orang pulang itu punya rumah Yun. Pulang Pontianak bukan rumah saya. Pulang Madura rumah saya. Ayo kita biarkan ini rumah Allah semua. Ini kata-kata yang belum ada. Kiai-kiai katakan begitu. Hidup tidak punya rumah. Yang paling belas itu mau pulang kemana Yun? Kata-kata pulang tidak rumah. Di Pontianak bukan rumah saya. Di Jawa itu bukan rumah kan. Dulu masih kontrak sampai baru bebas. Ada apa dia di luarnya lagi. Itulah kata beliau. Akhirnya beliau terus di Jelawat. Di Jelawat inilah terus beliau betul apa biasa lihat. Natalnya beliau seperti mau orang tidur ya. Itulah terus akhirnya Allah bayarkan. Ini anak-anak kita. Tidak berapa 6-8 saya akan mendidik Haji Asana ini dan tidak ada orang ngajar sekali. Tidak ada ngajar. Saya ajar ada anak-anak tetangga. Akhirnya tidak muat kita pajak rumah batu. Rumah batu kita sudah punya anak wah 5 rumah batu ya ini. Wahbia di rumah batu. Rumah batu karena apa kok sempat belum ada rumah batu baru yang lain ini rumah kayu. Sampai itu dapat rumah batu, rumah semi. Jadi beberapa tahun di sana terus kita pindah ke Kandurian. Baru beberapa tahun kita pindah ke Pak Indra. Di sanalah diresmikan 69 Pondok Pesantren Al-Jihad ini. Di sudah punya anak berapa? Jadi karena tadi anak-anak saya seingat saya tidak tahu nyakiti Umi, tidak tahu. Kecuali soal akhlak di Omar soal akhlak. Dan kelahiran Uminya ini Abi yang pegang. Karena Uminya itu umur berapa punya anak? 16 punya anak. Itu kayak banyak itu masih anak-anak kecil semua. Saat ibu tak bisa. Jadi Abi yang nyuci darahnya. Dan jika Umi tidur, Abi yang nyusukan wahnya. Kenapa? Takut dia tertahu, takut tidak bisa nanti jaga. Baru kenyang saya pindahkan. Begitu juga anak-anak.
Abi kan tak punya, dah kerja, baru di kebun, dapat ubi, dapat jagung. Abi yang ini, Abi yang nyosor tenggang itu. Tak betul lah. Akhirnya jika sudah malam, jika sahur bangunin semua. Saya sama saya itu bangun baru makan. Itulah anak-anak saya. Jadi umiknya memang mujahidah. Ikut, malah punya uang pertama, anak pertama kita belum 40 hari dibawa ke Tanjung Saleh. Situ sudah ambil karang itu dari gelombang, sahabat kecil, katakan kecil. Lantas Musuh. punya anak uang dibawa 50 hari. 50 hari. Itu 1 minggu biasa habis pergi ke kebun dibawa anak-anak ya. dan sampai ke mana keliling pokoknya setengah bulan. Dapat apa di orang jagung ubi doang itu makan anak-anak yang di belakang. Ini anak-anak kita. Jadi yang baik anak cucu saya, kamu perbuatan lebih baik dari saya dan uminya. Yang jelek jangan kau tiru, karena manusia tidak ada sempurna. Jadi masalahnya adalah manusia. Mudah-mudahan yang jelek Allah perbaiki, yang dosa diampuni. Yang baik mudah Allah jangan masa baik amal soleh. Amin. Jadi inilah saya dan uminya telah sempurna, bukan sempurna, dan sempurna telah selesai tugas Abi dan Umi untuk anak-anak saya. Merawat dari hamil uminya, dibesarkan dengan Abi, yang saya mendidiknya sesuai kemampuan kamu. Abi tidak tahu kamu berhenti sampai di sini. Jika kamu mau sampai kemanapun kami ingin, tapi semuanya stop sendiri. Misalnya atau yang sampai ke Yaman. Jadi detik itu Abi walaupun tidak mau, tidak punya, tidak tahu mengatakan tidak kebutuhan anak saya. Apalagi saya punya, saya bisa utang pun, saya selalu mencari siang malam, cari hutangan apa untuk kebutuhan anak saya. Ini ada uniknya, anak-anak. Jadi jika kamu perlu ada yang di mana, ada, tidak ada itu Abi mencari dengan uniknya, cari hutangan apa, dibeli sapi oleh orang emas dan apanya. Udah selesai, udah senang Abi. Udah gitu bagaimana caranya besok juga saya cari untuk membayar hutang-hutang itu. Tidak sedikit air mata saya dan uniknya diurus kami ini semua. Bagaimana anak sukses sampai sama orang ditagih hutang sampai anak mau diambil. Abi pakai baju makan lelong Abi satu lelong sampai dari Uwa sampai Muna baru berhenti lelong. Itu sudah mula karena diberi oleh orang anak-anak sendiri. Jadi beli lelong itu Abi dicuci oleh emaknya, disetrika. Ini tambah ganteng, tambah banyak. Kalau anaknya, iya anak-anak kita. Tapi Abi tidak marah enggak, karena ini yang salah. Karena saya punya hutang. Tapi berusaha bagaimana dibayar. Ini alhamdulillah akhirnya mereka ini sadar bahwa setiap tahun 1000 orang. Jadi karena keadaan tapi akhirnya terbayar semua. Malah ada dari kakek-kakeknya dihalalkan. Termasuk Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu orang kita. Karena membangun pondok, punya hutang karena membangun pondok. Kepada Pak Ismail di samping membangun pondok dia menghutangkan diberikan juga. Tapi tahu karena kayaknya memang Al-Jihad ini saya dengan uminya bermodalkan air mata. Di mana ada orang jalan ke Palesero itu bertahun-tahun jalan kaki. Jauhnya 13 kilo PP. Itu artinya masih ada. Saksinya semua orang jalan. Itulah yang menjadi kebanggaan. Jadi kamu, anak-anak saya, kamu harus lebih baik lagi dengan Abi. Hidup itu tenang pasti senang, senang belum tentu tenang. Itu perintah Abi. Abi tenang, walaupun rumah kecil dan senang. Walaupun semuanya kamar Abi tenang, karena kamu sukses semua punya Abi, dan semuanya kamu. Ini anak-anak saya. Jadi saya dan uminya sekarang sudah kayak gini kamu melihat. Tinggal pasti sudah. Guru nafsir dari Qatul Maut. Setiap bernapas pasti mati itu. Makanya sudah siap. Saya dan uminya kapan Robi mengambilnya dalam ridho dan ampunannya. Ini saya anak-anak saya. Jadi hanya pesan Abi sekali-kali.
tidak akan dapat keriduan Abi kecuali dengan ketawaduan, kesabaran. Tolong ingat-ingatkan. Karena ada yang banyak dia anak kiai karena ini rasa sombong, rasa hasut, rasa tinggi, rasa ini, yang berantakan semua yang merembet kepada pesantrennya. Anak saya yang paling mengalah, yang paling tawadhu dan sabar itu yang dapat doa saya. Sekali itu ingatkan abang. Maka yang muda hormati yang kakak-kakaknya abang. Yang tua anggaplah adik-adik, yang tua anak-anaknya disayangi. Itu selalu tekankan. Takut semeninggal Abi dan sudah berbilah muda di mudah-mudahan. Termasuk cucu-cucu saya ini. OBBA mumpung ada. Kamu tidak akan uminya kandung kamu meninggal, abahnya meninggal, kamu Abi. Kamu akan menjadi orang dewasa. Buang rasa manja, buang rasa kanak-kanakan, buang rasa malas. Karena katakan berakit-akit dulu, berenang-renang, sakit dulu baru senangnya nanti kemudian. Karena kata bahasa Arab, man karoma fi sini umri kutilan nafsi. Orang yang manja pada modalnya, senang maka akan membunuh dirinya, karirnya, kedudukannya, mungkin dirinya sendiri mereka. Ini anak saya berikan. Tadi bukan saya dan Bumi contoh yang terbaik, tapi mudah-mudahan bisa diambil hikmah yang baik. Sekali lagi yang jelek jangan. Jadi tahu Uminya bagaimana sohirohnya. Ya, Uminya. Makanya saya dengan Uminya tidak tahu marah ke Abi juga tidak, kecuali dengan akhlak. Jika soal akhlak bukan dalam memang untuk bu itu diutamima, ini mah bu itu diutamima, makan akhlak. Karena diutuskan untuk akhlak, yang seperti sholat ba'dudaan itu Abi memang tegurnya. Tapi jika urusan makan yang asin tidak tahu Abi. Ini anak saya, termasuk anak-anak cucu saya yang sudah kawin, cucu saya. Jadi kamu lebih baik dari ini dan ini. Jangan sampai ada kamu keluh kesah. Jika ada tidak baik, lawan dengan dia. Kul khairan aw liyasmut. Umpamanya suami itu kayak macan mau makan terus, dia tidak akan makan itu. Sampai giginya jontok semua tidak akan makan. Akhirnya capek berhenti sendiri. Atau juga suami-suami ini, umpamanya istrinya pek kayak bebek itu, diam. Nanti udah berak selesai semua itu. Itu saya konsepnya dengan Uminya. Maka tidak akan kamu. Uminya marah saya tidur. Iya, Uminya tidur, Uminya marah saya tidur. Tapi dulu tak minum kopi. Sudah bangun tidur ada dapat kopi. Kopi mau marah gimana? Aku disokok dengan kopi. Ini anak-anak konsepnya. Abi marah, Uminya marah, Abi diam. Malah ditarik lagi jika sudah Uminya tidur. Masih sama marahnya. Ya ada marah lagi, udah hilang siapanya. Ini konsep yang dipakai kita dan Uminya. Anak-anak kata yang lebih baik dari ini. Jadi hidup ini paling sulit. Hidup ini paling sulit. Ada saja, karena ada pihak ketiga. Siapa? Setan. Asyatu ya'idul faktor. Setan ini mengajak kehancuran. Tapi jika kamu pegang kesabaran, innallaha ma'as sabirin. Allah yang memberi kamu dan sabar. Jadi artinya jika kita ada sesuatu suami atau istri satu kata berarti wa yubaddilu sayyi'atil hasanat. Balasan kejelekan dengan kebaikan. Ini anak-anak kalian cucu kalian nih, laki tidak belikan keju udah marah, tidak cocok diberikan baju marah. Saya dulu Umi saya, bapak lama nggak pulang, udah pulang datang beri hadiah, malam-malam zaman dulu lah, dalam dulu itu ada beri baju kupling itu udah bagus. Jadi akhirnya baru ada forecast pertama. Ini saya ingin itu baju apa? Nggak tahu menyebut namanya, malu masih asing banget. Yang banyak yang bolong-bolong. Oh yang itu. Besok ada. Nah, jadi besoknya Abi terus diberi lagi bungkusan apa? Abi tidur semalam. Jadi kain kuplingnya itu dibolongin dengan rokok. Kain sebagai benar ini dibolongin dengan rokok. Ini yang kamu inginkan. Umi itu nangis beberapa hari. Sehingga hidupnya tak tahu minta. Apa yang diberikan oleh suami itu? Paham tuh? Paham nah. Apa yang di suami itu? Karena suami yang ingin melihat. Suami yang melihat ini gembira.
Itu sudah contoh Umi saya. Dan itu, jadi ini kain yang berlubang-lubang. Oh yang itu ada. Dan belor. Ini banyak kain 2 meter. Kain 2 meter itu dibolongi dengan rokok. Bolong. Ya penuh dengan lubang. Dibungkus lagi dengan baik. Itu jerit Umi anak-anak. Jadi saya pesankan baik yang anak saya laki-laki ke istrinya, baik anak putih ke suaminya, kamu lebih baik dari Abi. Insya Allah mudah-mudahan sakit untuk rahmat sampai kita berdoa dengan Robin nanti. Amin. Terutama ini tiada buahnya, jadi buahnya ini adalah doanya Umi yang mulia ini. Ya, munajat doa ini oleh putra-putrinya ini semuanya. Hanya Allah berikan kamu dan kita betul-betul ini. Berapa tahun sudah umurnya? Allah berkata berapa cinta cicit-cicitnya ini kamu bisa melihat apa? Ini dan ibadah jujurnya ini. Ini hanya semata-mata rezeki bagi kita bersama. Oleh Allah berikan rezeki berkah yang ada. Silakan lagi. Maka berkatianlah kekadar. Saya hilang dia. Mau pergi jam berapa saja. Jika ada saya mau tidur di sana, saya bilang sudah kamu pergi ini, kapan saja. Ini anak-anak saya. Apalagi putih-putihnya kan sekat-sekat cium kakinya Umi. Al-jannah itu tata agami. Ummahat. Surga itu ada di bawah kaki Ibu. Ada di bawah wajah. Pergi ya Rasul. Ya Rasul, siapa yang disembah sudah Allah? Ibu. Sudah Ibu ya Rasul, Ibu. Sudah Ibu ya Rasul, Ibu. Sudah itu ayah. Jadi ibu itu dihormati 3 kali dari ayah. Kok begini? Sedangkan di Al-Quran ar-rijalu qawwamu 'ala nisa, laki-laki itu lebih kuat pemimpin. Kok ibu malah yang punya surga? Iya, karena ibu yang hamil berapa? 9 bulan. Bapak ngamilin 9 bulan. Mana benar para susah dari hamil dengan ngamilin? Nah, ini batas, saya ada berotis itu batas. Jadi ibu melahirkan, sudah tahu yang perempuan ini cara melahirkan, bagaimana sakitnya. Ya tidak lama. Suaminya, ya hanya gitulah. Lihat, ilmu menyusui 2 tahun. Ayutin maroda akaulan. Jadi jika menyusui itu sempurnakan 2 tahun. Ya ada yang tidak sampaikan sesuatu hal. Begitu merawatnya, mendidiknya. Ayah, ya juga mencari ongkos si kakak kurang masuk kali ongkos. Anak-anak kok lihat, mungkin masih ingat kan? Kai jam pergi ke kebun-kebun ya kita begitu, tapi kai itu di zaman itu Masya Allah repotnya gimana, tidak ada kendaraan, kai jalan kaki sampai malam. Ini yang harus diputar filmnya baru ibu tersakbur kepada orang tua, karena tanpa jeripaya ini tidak akan dapat kami dan kamu yang seperti sekarang ini. Karena keberhasilan kita dan kamu karena jadinya ini kemana? Kau sampai 2 bulan 3 bulan. Kau berarti baru di mana? Membawa kamu semua. Bukan anaknya itu, banyak nyanyi. Kamu kecil-kecil pada nyanyi. Nyanyinya bukan nyanyi aku dulu. Minta cek, masa kita minta cek ada yang disukoi kalian. Masya Allah. Itu jika kamu ini ada filmnya. Sudah. Ya, inilah Allah masih perlihatkan Umi sekarang di depan kita. Saya nih anak-anaknya. Nah, sekarang kamu tak masuk dekat. Oh, yang pergi ke ibunya dan tak di depan ibunya dan mengucapkan maaf kepada ibunya. Dan ibunya itu maka setelah keluar dia diampuni segala dosanya. Seorang anak siar kepada ibunya dan berkati sebaik-baiknya kata dan minta doa dan mati hari itu sesudah keluar dari ibunya Allah telah ampuni dosanya. Makanya perbanyak. Saya sekali lagi silakan Uminya jam berapa pun pergi ke ke ini. Saya sudah mulai dulu tak takut membatasi saya. Ini anak saya, begitu juga sekali lagi saya katakan anak saya yang laki-laki yang punya istri, sayangilah istrinya sesuai dengan syariat. Dan juga anak saya putri, hormatlah suamimu sebagai imamu. Ada salah namanya manusia. Ingat, gua juga diri saya tidak hasanah. Balasan kejelekan dengan kebaikan. Jika ini kita jelek sama jelek, pasti tambah jelek. Tapi jika jelek dengan baik, pasti menang yang baik. Lihat usul batil, innal batila kana sabuk. Yang hak itu yang batil masih hancur.
Kenapa? Tadi yang batin itu setan, marah itu setan, Allah itu adalah setan. Sedangkan kebenaran itu milik Allah. Maka anak-anak kita sekali lagi ingat, balaslah kejelekan dengan kebaikan, balaslah kemarahan dengan kesabaran. Pasti balaslah gelap itu dengan terang, balaslah malam dengan siang. Itu anak-anak saya dari sana. Jadi sekali lagi inilah berat tuang uniknya. Mudah-mudahan bulan yang terakhir dengan Abi. Jika Allah beri saya siap Abi ya, kapan saja. Jangan anak-anak jika saya meninggal. Saya biasa orang lain yang bicara. Orang lain. Jadi saya siap hanya di dalam ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak saya sudah ada sebatas. Abi sudah tahun 75 tahun, uminya 68. Jarang orang ini, jarang sekarang umur ini. Apalagi seperti ini sudah mungkin 80. Hah? Iya, itu lebih langka. Ya. Termasuk langka. Nah, anak ini umur 90 tahun itu termasuk orang langka. Dan modern. Nurok kebodana, kalau amit TV majalauta, karena panglang dia masuk sejarah. Jadi itu kus, tahu kata ini betul ya, kus. Enggak ada umur hidup. Umi Abi dia lah berkenal dengan Habib Abu Bakar, jadi ulama besar bin Yahya. Ya, sekian bin Habib Ridho bin Yahya. Jadi Abi punya pabrik tembakau ceritanya. Dari itu ada diajak kawannya untuk buka pabrik semen Gresik. Pabrik Gresik akan kemana? Tapi dia ketemu dengan Ibu Bekar, di kaki ada uang. Nah, ini ada dagangan, apa untungnya 1000 kali lipat. Bukan dari 1000 kali lipat, kan tidak tahu Pak itu. Karena Habib dapat hubungan, pokoknya akhirnya Abi ini dapat sekitar 10 kilo. Itu gula, ini gula apa? Gula sakti katanya. Akhirnya di rumahnya Pika Merati, di kana ini di sini Pika Merati Lambat, Kampung ini. Di Sopo aja ya. Kampung dalam. Ini morfin ini diletakkan dalam tanah. Tadi oleh Intan sudah tahu Intan. Bapak waktu jadi bapak ini waktu sarapan pagi satu truk tentara dan polisi datang pak angkat tangan. Bapak itu orangnya tenang ini ya sudah tahu begitu bapak. Tunggu saya mesti makan. Bapak tuh makan begitu tenangnya bapak. Nggak tahunya orang ini kok ngantuk semua satu kami ngantuk semua. Bahkan morfinnya dalam tanah. Nggak tahunya tadi ketahuan 10 kilo morfin. Sudah seksi 5 ini sudah jika di sana sudah tahu seksi 5 ini paling kejamnya se-Jawa Timur. Jika masuk sana hancur. Sudah beritanya bapak ini dipukul hancur ini itu mati. Kita ini ya zaman dulu bapak susah ini orang datang semua tuh sampai sampai ke halaman baca Yasin takit wirid ada apa hojokan minta selamatkan bapak. Orang yang dengki ke bapak yang dengki sudah mati sudah dipukul sudah dikubur macam-macam. Nah seperti tadi itu, nggak tahunya oleh Allah kawannya di dalam ini polisi, kawannya bapak berkali seperjuangan dulu. Di kaki berdiri tadi, aku tahu apa ini kaki kombate di morfin apa? Kakaknya narkoba, narkoba. Akhirnya ya kailah saya berusaha terlihat kacanya tadi, yang saya utangkan untuk nulis. Dapat berapa karena sebulan bapak ini dikawal dengan pickup PM itu makanya bisa datang orang semua Surabaya kan oleh bapak orang yang nikahi apa ngirim roti ngirim jadi dibawa ke Madura ini saat terkejut nggak tahu lagi kawal pulang ke rumah rokoknya itu dapat 1 pickup. Sudah kita kasih surat Habib Abu Bakar masih ditahan dari Pekalongan ini. Dia juga itu sahabat Alim. Jadi ulama besar Jakarta sampai itu dia. Tanah Bali ini. Ada Habib Ali ya, dia tarik tanah. Jadi akhirnya ditebuskan oleh bapak ajak keluar juga semua. Ini cerita
ngerti morfin. Cetan situ. Jadi morfin ini jujur narkoba. Ini zaman dulu. Ini 10 kilo. Hukum mati. Tapi oleh Allah berkahnya guru kita, saat yang mendoakan semua, itu malah kawannya yang di kantor berisi itu kawannya waktu perjuangan semua. Kaina akabin gila lepas kardil kakak. Besok aja. Iya, tinggalan lagi. Ada di kosoran. Sampean tak mau buat gula. Kita pete. Baru semakin gula masaknya tabung gula. Sampai apa boleh Apa yang pakai dalam kopur? Esorat. Lah beda boleh kok. Akhirnya anu takkan bulan tekat apa lah sana pasar. Anda datang dia di Surabaya. Bebas Bebas. Kota anu kayak kamu tuh Sumiati ya ngegula. Suara di sekarang kau fashion kayak kamu tuh kan masa utuna sampean gula ngambak akhir kos ikan dua ini lah kayak. Ada anu kena episode lain. Sinetron. Cerita yang pentas di Amin di Pontianak. Tak bisa leh kok leh. Jangan wali. Awali ke anak bini na letak ada mau udah sampai. Harus setengah dua. Ada tak bisa kan kalau dulu Boleh menjakan nang aku ni masjid. Berarti kan kalau dulu istirahat. nang Pak bulan berarti. Itu anak 8 bulan nih sana. Yasin Hasan Isa. Kakek kapita pernah. Tolong. Akhirnya mulai gagang lema. Kain na ni Waroma. Yang ada orang. Saya Roma di Muhdar. Kula mata odik neng kaya. Di Muhdar rengko adik pecadi soki kapci pak. Tiga jalan mata kaki soki Roma beli channel tu. Kula neng mengapung Roma na orang andi anak kene. Goteng kamu yang dua anak kula ngakan kula mata odik neng kaya. Alhamdulillah anak saya semua, inilah cerita sedikit dari kita. Poin tahu perjalanan orang tua tidak seindah yang kau bayangkan. Tapi mudah-mudahan berkat payah kita orang tua ini, kamu yang akan mungkir keindahannya. Amin ya Kamu Allah. tanpa susah payah kita orang tua kita, kamu tidak akan mendapatkan apa yang sekarang. Saya mengatakan kata cucu saya Obed Isam, itulah kamu. Jadi berjuanglah, berakit-akit ke hulu, berenang-renang, sakit dulu sekarang, belajar yang baik, sholat yang baik, kerja yang baik, baru nanti sebenarnya. Al-Fatihah.